nggak pacaran. Ya, ceweknya suruh punya wudhu, jadi nggak pegangan. Maaf, punya wudhu takut batal. Enak gak tuh? Jadi selamat nggak? Ini luar biasa wudhu. Kalau saya jelaskan lagi, fadilahnya banyak. Nanti kita nggak selesai bahas ini. Itu wudhu. Orang yang belajar adab terhadap ilmu, apalagi adabnya terhadap ilmu, pakai wangi-wangian, minyak wangi. Kalau ada minyak wangi, pakai. Itu kemarin saya ketemu Habib di Depok. Habib itu bilang, santri itu harus wangi, jangan bau. Jangan bau. Kalau laki-laki bau domba. Harus wangi kalau santri itu. Kenapa? Syarat orang yang belajar itu wangi. Kenapa wangi? Wangi itu sunnah Nabi. Nabi itu wangi. Yang kedua, malaikat itu cinta sama orang yang malaikat itu senang sama wangi-wangian. Makanya para habaib, para ulama kalau malam Jumat itu bakar garu di rumahnya. Itu biar malaikat berkumpul di rumahnya. Kalau kamu wangi, malaikat lewat, siapa nih bau wangi nih? Kamu kesulitan, kemudian kamu berdoa, ya Allah, saya susah banget ngapal, mudahin ya Allah. Malaikat ikut mengamini. Amin. Gampang nggak? Mudah. Itu tujuan. Yang kedua, teman nggak terganggu. Kalau kita bau wangi, bau enak, bau busuk, bau wangi enak mana? Bau wangi. Kata Imam Syafi'i ada 4 perkara yang menguatkan badan. Ada 4 perkara yang bisa menguatkan badan. 1, mandi. Mandi itu menguatkan badan. Seger nggak kalau habis mandi? Mandinya mandi bener, bukan mandi capung. Mandi gubur-gubur gitu ya. Dan bukan mandi besar. Yang kedua, apa kata Imam Syafi'i? Makan daging-dagingan, ayam, ikan, daging ikan, sapi. Nah, itu badan seger nggak? Wah. Yang ketiga, pakai pakaian katun kalau laki-laki. Kalau perempuan memakai sutra. Nah, itu badan enak. Nah, ini panas bahannya nih. Cari yang adem. Ya. Baru yang keempat apa? Memakai wangi-wangian. Siapa yang selalu bawa minyak wangi di sini? Ada? Saya punya guru Habib Fahmi Aidit, itu kemana-mana bawa minyak wangi. Ternyata beliau pengen wangi, mengikuti sunnah Nabi. Pakai wangi-wangian. Jangan enggak, orang belajar itu wangi. Apalagi terus kira-kira adab terhadap ilmu. Apalagi? Dicatat nggak nih? Doi, catat nggak? Apalagi kira-kira adab terhadap ilmu? Pakaian rapi. Itu berakhlak, beradab terhadap berpakaian rapi. Dulu Imam Malik, ada murid beliau mau dibacakan hadis, 1 hadis. Tahu-tahu beliau nanya, kamu apa? Mau bacain 1 hadis ya Syekh? Tunggu sebentar. Beliau masuk ke dalam rumah. Apa yang terjadi di dalam rumah? Rapi, mandi dulu, ganti pakaian, bajunya bagus, rapi yang paling bagus, pakai udeng-udeng, wangi baru keluar. Padahal bawa baca 1 hadis. Beliau harus wangi. Kenapa begitu? Beliau dalam rangka menghormati ilmu. Jadi jangan dipang-camping, orang belajar harus rapi. Pakai pakaian yang paling bagus. Mana yang bagus? Ini bagus nggak? Pakai pakaian yang paling bagus. Pakai peci. Itu ihtiramul ilm. Makanya kalau ada habaib pakai udeng-udeng besar, itu jangan suzon. Beliau pantas karena menghormati ilmu. Orang yang berilmu harus begitu. Harus berpakaian rapi. Takut dibilang sombong, itu udah sombong. Jangan. Kayak saya, engkong saya dulu paling marah kalau saya nggak pakai peci. Ngajar nggak pakai peci, paling marah. Disangkanya Belanda. Makanya kenapa saya baru tahu kenapa harus pakai peci ngajar, kata engkong saya. Baru tahu jawabannya. Ternyata salah satu tanda orang menghormati ilmu, menutup kepala. Malaikat tuh senang dengan orang yang memakai udang-udang. Menyambut orang yang menutup kepala. Termasuk kamar mandi itu sebenarnya menutup kepala. Jadi kepala itu kecuali ihram atau sedang berhaji. Yang kedua, itu yang pertama, menghormati ilmu. Yang kedua apa? Menghormati guru. Menghormati, ini ada di sini nanti.
Bagaimana kita menghormati guru? Oh, dalam kitab sini salah satunya tidak boleh berjalan ala qadamihi. Nggak boleh berjalan di depannya guru. Kalau ada guru jalannya di belakang, nggak boleh di depan. Kalau harus kebelet, pengen duluan, izin dulu. Ustaz, anak duluannya kebelet. Paham nih? Izin? Itu salah satunya. Di mana tuh? Ada sebuah pesantren. Saking hormatnya kepada guru, pecinya ditaruh di meja. Itu semua sekelas nggak ada yang bergerak, begini aja. Baru pecinya ditaruh, dia keluar, nggak ada yang bergerak. Kira-kira di sini kalau saya taruh peci bergerak nggak? Dimainin peci saya. Hah? Banyak yang bawa. Itu saking takzimnya terhadap guru. Ini syarat loh, syarat penting. Bagaimana kita mau mendapatkan ilmu harus menghormati. Dalam kitab Kifayatul Aqiyah kalau tidak salah, itu dijelaskan man istakhafa di ustadzihi. Siapa orang yang meremehkan guru berarti tidak berakhlak terhadap guru. Meremehkan guru itu bukannya melawan ya. Beda nggak meremehkan dengan melawan? Beda nggak? Kalau melawan tuh gini. Apa Ustaz? Ini melawan. Apa Ustaz? Woi Ustaz, itu melawan. Woi Ustaz, ini ya? Nah itu melawan. Meremehkan itu begini. Ustaz Rijal itu meremehkan. Beda nggak? Atau ngomongin ada Ustaz Manhar lewat, Ustaz Manhar lewat. Itu kata dalam kitab Kifayatul Aqiyah, orang yang meremehkan tadi Allah akan kasih dia 3 musibah. 3 bukan melawan loh. Beda nggak melawan dengan meremehkan tadi? Beda. Ada Ustaz Zanu. Itu nggak boleh. Apa aja itu? Yang pertama apa? Kelas 6, coba yang udah tahu. Yang pertama apa? Nasya Mahfiza. Dibikin lupa apa yang dihafal. Nah, makanya kalau ada yang hafalan susah banget. Hafal ini, lupa lagi ngapal ini, lupa lagi ngapal ini, lupa lagi. Bisa jadi dia tidak menghormati guru atau meremehkan. Hati-hati. Kok bang hafal susah banget ya? Bisa jadi hati kamu ini belum murni menghormati guru. Makanya beradab terhadap guru, hormat terhadap guru harus zahiran batin. Zahirnya iya begini, batinnya juga harus begini, bukan begini lalu awas kalau ada. Dan ini ke semua guru, bukan hanya Pak Kiai dan zuriatnya. Semua guru yang mengajar kamu itu harus dihormati dan jangan diremehkan. Saya pernah loh mengusir santri putra gara-gara dia melawan sama guru. Betul nggak Ustaz Manhar? Ini saksi sama saya katakan usir dia. Saya mengusir dia itu karena sayang. Kalau dia di sini kemudian dia nggak ambil pelajaran, nggak manfaat ilmunya. Percuma dia di sini. Itu ustadznya muda, baru diangkat jadi sama Pak Kiai. Saya bilang semua guru, mau yang muda mau yang tua, kalau dia diangkat oleh guru kita Pak Kiai, itu adalah guru yang hebat seperti Imam Ali. Man 'allama harfan sirtu lahu abdan. Kata Imam Ali, satu aja kamu ngajarin saya satu huruf, saya siap jadi budak. Coba, saking hebatnya Imam Ali. Makanya cerdas banget. Imam Ali itu babul Madinah, babul ilm. Kata Nabi, ana madatul ilmi wa aliyun babu. Pintunya ilmu ya Sayyidina Ali. Pantas kalau jadi pintunya ilmu, karena beliau sangat takzim sama orang yang mengajarkan. Bahkan ada sebuah kisah, Sayyidina Ali pernah terlambat sholat subuh. Pernah terlambat sholat? Bukan karena terlambat ternyata, karena Sayyidina Ali nggak mau melewati ada seorang yang tua suyuh. Jalannya lambat banget, pelan jalannya. Sayyidina Ali di belakang ngikutin juga pelan, nggak dibalap. Itu akhlak Sayyidina Ali tuh. Kalau kita kan ngeles langsung, hati-hati, ngebalap. Ini Sayyidina Ali pernah terlambat sholat subuh gara-gara apa? Nggak mau melewati orang yang sudah sepuh, sudah tua.
Tapi Rasulullah tahu. Maka ketika rakaat kedua, rukunya Nabi lama. Rukunya Nabi lama banget. Hingga sahabat bertanya, "Ya Rasul, selesai salam, ya Rasul, tadi kenapa tuh ben rukunya?" Apa kata jawab Rasul? Nih, jawabannya ada sama Sayyidina Ali, nama Ali. Tanya, kenapa tadi terlambat? Rasulullah jadi imam aja tahu. Mukjizat namanya. Mukjizat Nabi itu salah satunya apa? Rasul bisa mengetahui sholat orang di belakang, padahal beliau jadi imam. Mukjizat Nabi. Nah, ketika sudah wudhu nih, Sayyidina Ali bercerita, "Maaf, tadi saya terlambat gara-gara seketika keluar rumah ada orang tua yang lewat berjalan di depan saya nggak mau melangkah. Beliau kira itu Muslim, ternyata beliau itu Nasrani yang nggak ke masjid lewatnya. Menyesal enggak?" Kata Rasulullah, "Ini anak yang sebenar-benarnya anak." Jadi nanti kalau ada orang tua jangan dibalap, kecuali kamu nggak tahu kan orang tua dalam mobil. Ya, kalau kamu nggak balap naik mobil macet. Ya, antum. Nih, itu nggak berapa tuh? Dibuat lupa apanya? Dibuat lupa apanya? Apalanya? Gara-gara